Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa baru sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara penggunaan sistem akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkesbag. Baiklah, setelah kalian telah menjalani proses penerimaan mahasiswa baru dan sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa, kalian harus mempunyai akun tentunya mempunyai akun Siakat mana akun Siakat ini sudah kami buat dan kalian bisa login ke akun sebagai mahasiswa. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah masuk di browser setelah login kalian akan dimunculkan halaman login Siakat. Selanjutnya kalian masukkan username kalian, dimana username kalian itu adalah NIM yang sudah kalian dapatkan dari panitia penerima mahasiswa baru yang sudah menerbitkan. Jika belum mendapatkan NIM, nanti tinggal dihubungi panitianya, nanti diberikan NIM dengan syarat sudah melakukan proses pembayaran uang kuliah tunggal. Setelah kalian berhasil login ke halaman login, maka masukkan username dan password Jadi upasnya itu username adalah NIM kalian, begitu juga password adalah NIM juga sama antara username dan password. Setelah itu klik login. Nanti setelah login itu ada beberapa menu Ini adalah tampilan dashboard dari sistem akademik yang dimana berisi tab home tab home, e-learning, prestasi, pustaka, administrasi, workflow dashboard, info kalender dan info kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung atau yang sudah berakhir atau sudah baru dimulai dan kegiatan yang akan berlangsung. Di sini ada menu pengguna. Jadi hal yang pertama kalian lakukan untuk masuk ke akun itu adalah mengganti password Diharapkan semua nanti mengganti password demi keamanan akun kalian. Ubah password, nantinya password lamanya tentunya yang mahasiswa baru itu adalah NIM terus masuk di password, buat password barunya dan ulangi password. Dan di sini juga boleh kalian loginkan akun kalian ke Google ke akun Google. Jadi syarat untuk bisa login ke akun Google yaitu kalian harus ganti password dulu baru bisa login ke media sosial atau login ke Google Nanti setelah login itu artinya login ke Google, kalian bisa jika keluar dari aplikasi dan masuk lagi, kalian cukup ketik logo Google dan langsung terkoneksi ke akun kalian. Di sini juga ada kolom ini saya jelaskan dulu. Di kolom mahasiswa ini adalah aktivitas perkuliahan, di mana semua aktivitas informasi aktivitas perkuliahan baik itu jadwal perkuliahan, absensi, tugas, materi dan lain-lain praktek itu ada semua dalam aktivitas perkuliahan. Ini status kehadiran untuk melihat status kehadiran kalian selama mengikuti perkuliahan dari baik keseluruhan mata kuliah maupun per mata kuliah. Ini adalah penilaian, kalian juga bisa melihat nilai jika nanti sudah selesai ujian, baik itu ujian TS atau UAS, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, dan dosennya sudah memberikan nilai, kalian bisa melihat penilaian di menu penilaian. Di sini adalah isi KRS. Jadi setelah kalian berhasil
melakukan pembayaran, tentunya proses selanjutnya adalah isi KRS ya. Dimana isi KRS ini kalian bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, mata kuliah yang ditawarkan itu semua sifatnya wajib untuk vokasi ya, pendidikan vokasi. Jadi kita sekarang ini berada di pendidikan vokasi kejuruan. Isi KRS, ambil semua mata kuliah yang ditawarkan. Terus ini ada kuesioner mahasiswa yang berisi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, baik itu yang disuguhkan oleh pihak rektorat yang kalian harus isi, seperti penilaian dosen, penilaian mahasiswa terhadap dosennya ya. Jadi nanti setelah akhir pembelajaran dan masuk semester berikutnya, kalian akan disuguhkan oleh kuesioner mahasiswa, jadi mengisi penilaian terhadap dosen. Ini adalah ujian mahasiswa, informasi ujian ya. Jadi dari keseluruhan mata kuliah itu, mata kuliah apa saja yang ada informasi ujian secara baik secara CBT maupun secara online ya. Kalian bisa lihat di ujian mahasiswa. Ini konsultasi ini berisi konsultasi pembimbing akademik, konsultasi PKL, dan konsultasi lainnya ada di dalam menu konsultasi. Ini kalender perkuliahan, dan kalian di kalender perkuliahan ini kalian bisa melihat perkuliahan ini ada di jam berapa, hari apa, dan tanggal berapa di kalender perkuliahan ini. Ini kurikulum perkuliahan. Jadi kurikulum ini dari semester 1 sampai semester akhir itu apa saja mata kuliahnya di dalam. Nah, itu di dalam ini ada terinformasikan di kurikulum perkuliahan. Selanjutnya ini ada pengajuan PKL. Jadi nanti ketika kalian masuk di mata kuliah PKL, dan itu PKL itu ada di rumah sakit, baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya, kalian bisa melakukan pendaftaran ya. Pendaftaran pengajuan PKL. Jadi sebelum biasanya seminggu sebelum pelaksanaan PKL, kalian dianjurkan untuk melakukan pengajuan PKL. Nah, tentunya kalau pengajuan PKL ini ada syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya harus lulus di mata kuliah prasyarat ya. Misalnya di semester 2 ada mata kuliah praktek yang ada teorinya, sedangkan prakteknya nanti dilaksanakan di semester 3. Tentunya itu ada mata kuliah di semester 2 tadi itu adalah prasyarat untuk melakukan praktek di semester 3. Ini juga adalah pengajuan beasiswa. Jadi nanti kalian ketika dibuka, jadi terinformasikan ada beasiswa dibuka nih. Jadi kalian bisa lakukan pendaftaran beasiswa. Jadi ada dua jenis beasiswa yang ada di Poltekkes Palu, yaitu beasiswa Gakin ya, dan beasiswa berprestasi. Jadi beasiswa Gakin itu beasiswa yang kurang mampu, dan beasiswa prestasi itu adalah beasiswa yang kalian punya prestasi minimal IPK yang telah ditentukan dalam aturan. IPK-nya kalian punya prestasi di bidang seni, olahraga apa, itu boleh pengajuan beasiswa ya. Ini adalah pengajuan KKN sama dengan pengajuan PKL ini, cuman KKN ini adalah pengajuan praktek ya, praktek di daerah gitu. Dapat praktek daerah, praktek lapangan. Ini adalah pengajuan cuti. Jadi kalau misalnya kalian merasa belum mampu membayar semester dikarenakan biaya atau alasan lain yang menyebabkan kalian cuti, itu silakan lakukan pengajuan cuti di sini ya. Dan ini adalah pengajuan lain, dan ini pengajuan surat apabila biasanya kalau mahasiswa orang tuanya PNS itu minta surat keterangan aktif kuliah ya. Nanti aktif kuliahnya boleh dilakukan pengajuan surat. Ini kegiatan mahasiswa, jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh baik pihak BEM maupun pihak rektorat, itu misalnya seminar atau kegiatan olahraga atau kegiatan
seni, dan lain-lain itu kalian boleh melakukan pendaftaran masuk dalam kegiatan. Ini pengajuan bimbingan skripsi, di mana pengajuan bimbingan skripsi ini apabila kalian sudah masuk pada semester 5 untuk D3 dan semester 7 untuk sarjana terapan ya. Ini adalah sidang revisi skripsi, di mana di sidang revisi skripsi merupakan kelanjutan dari bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi ini sama dengan proposal ya, dan sidang skripsi ini adalah sidang hasil. Nah, ini kalian setelah ujian proposal, nanti kalian juga akan daftar lagi ke bagian revisi skripsinya atau tugas akhirnya. Ini adalah daftar beasiswa ya. Ini daftar beasiswa sama saja dengan pengajuan beasiswa ya. Jadi nanti ini nggak usah di sini, pengajuannya di beasiswa. Selanjutnya di sini ada menu wisuda, daftar wisuda. Jadi apabila kalian sudah melakukan ujian skripsi, selanjutnya kalian masuk pengajuan ya, pengajuan daftar wisuda di sini. Terus pengajuan sidang skripsi sama dengan tadi di kolom ini, cuma untuk memasukkan dokumennya di bagian ini ya, sama dengan tadi di sidang revisi skripsi. Nah, cuma di sidang ini hanya bisa melihat saja ya, melihat saja apakah kalian sudah terdaftar, sedangkan di wisuda, di pengajuan sidang skripsi di kolom wisuda ini adalah kalian mengupload ya syarat-syarat untuk bisa melakukan sidang skripsi tugas akhir. Terus nanti setelah itu bagian akademik, bagian keuangan, dan bagian perpustakaan atau laboratorium nanti akan menyetujui pengajuan wisuda kalian, di mana nanti setelah mereka setujui berarti tidak ada lagi tunggakan dalam proses pendaftaran wisuda. Oke, ini ada cetak undangan. Setelah semua Anda berhasil masuk dalam kolom wisuda, cetak undangan wisudanya dan generate nomor registrasi untuk melihat nomor registrasi wisuda ya. Dan ini adalah informasi pembayaran, di mana informasi pembayaran ini berisi tentang informasi-informasi yang uang perkuliahan yang sudah kalian bayar, dan melihat tagihan pembayaran serta mengupload. Jadi misalnya kalau sudah ada tagihan terus kalian membayar, itu slip dari hasil pembayaran itu diupload ya, sehingga nanti admin bagian keuangan akan memvalidasi pembayaran kalian, sehingga nanti untuk semester berikutnya dianggap aktif ya, sehingga bisa mengambil KRS. Ini biodata mahasiswa, hanya melihat saja untuk biodata yang sudah kalian input ya. Ini laporan akademik, laporan transkrip akademik, dan laporan kartu hasil studi. Dimana kalian bisa melihat ini setelah semua perkuliahan. Laporan transkrip ini adalah berisi laporan mulai dari semester pertama dan semester terakhir ya. Kalian bisa lihat di sini mata kuliah apa saja yang sudah dinilai dan mata kuliah apa saja yang belum dinilai. Itu nanti kalian bisa terinformasikan di sini dan segera memperbaiki ya, sebelum memasuki masa wisuda. Jadi diharapkan semua nilai sudah terinput ya, sudah ada, baru bisa mengajukan wisuda. Jadi melihatnya di bagian transkrip. Dan laporan kartu hasil studi ini adalah melihat laporan hasil studi per semester. Semester 1 itu kalian IPK-nya berapa, semester 2, semester 3, dan semester akhir ya, bisa dilihat di laporan hasil studi. Nah, ini adalah laporan akademik SOP ya. Ini tidak usah diperhatikan, ini cuma pengajuan kayak semacam pengajuan surat lainnya ya. Ini bantuan, untuk melihat tutorial penggunaan sistem akademik. Dan ini keluar aplikasi. Apabila sudah selesai menggunakan aplikasi, Anda bisa melakukan klik keluar aplikasi. Oke, kita lanjut ke bagian tab ya di atas.
sini ada menu home ya, berisi nanti menu home ini ketika ada informasi-informasi baik itu dari rektorat maupun dari program studi nanti akan terinformasikan di sini, entah itu mengenai kegiatan atau apapun itu bentuknya akan diinformasikan di bagian. Terus di sini juga ada e-learning, di mana e-learning ini berisi tentang mata kuliah ya, mata kuliah dan bagian melihat mata kuliah, apakah mata kuliah itu sudah tuntas, belum, atau tidak, atau belum ya. Ini adalah nilai ketuntasan dari mata kuliah ini ternyata masih kosong ya, 0, 0, 0. Ini karena belum ada nilai ya, karena masih semester baru di 2003 2024 ganjil, sehingga totalnya masih 0, belum dilakukan absensi kehadiran baik mahasiswa maupun dosennya, berarti masih 0. Oke, ini kita lihat di lini masanya untuk pertemuan 4, karena sekarang di pertemuan 4 ya kebetulan sudah kalian bisa men-scroll ke bawah ya, melihat pertemuan-pertemuan minggu pertama ya. Ini kan minggu pertama. Nah, nanti minggu ketiga bagaimana, apalagi jadwalnya di minggu ketiga, nanti kalian bisa lihat ini per hari. Jadi kalian bisa lihat per hari, karena ini hari Minggu maka atau hari libur, maka tidak ada agenda yang muncul ya. Kalau misalnya per minggu dilihat itu ada agenda yang muncul. Nanti pertemuan berikutnya untuk mata kuliah, misalnya mata kuliah hukum kesehatan, itu nanti akan muncul di sini ya. Oke, kita lihat mata kuliah, kita masuk ke pertemuan sebelumnya ya. Kali ini kan yang belum berlangsung, dan ini yang mata kuliah yang sudah selesai di semester sebelumnya. Coba saya ambil contoh saja ya. Misalnya karena di mata kuliah di 2023 ganjil belum ada aktivitas perkuliahan yang dilakukan, maka saya ambil contoh di 2022-2023 genap ya, misalnya mata kuliah survei konsumsi pangan ya. Nah, ini klik saja itu mata kuliahnya, terus nanti Anda bisa melihat disuguhkan oleh pendahuluan, deskripsi pembelajaran, capaian kompetensi ya. Jadi pendahuluan tentang mata kuliah ini, terus deskripsi pembelajarannya itu apa ya, dan capaian-capaian kompetensinya yang diharapkan dari mata kuliah ini kalian mampu menjelaskan tentang ini, poin-poin sampai poin 14 akan dibaca. Terus di bawahnya itu ada rencana pembelajaran semester RPS. Nah, ini sudah di-upload oleh dosennya. Kalian tinggal mendownload ya RPS. Nah, RPS ini memuat tentang rencana pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 yang sudah direncanakan, sehingga kalian dengan adanya RPS ini fungsinya agar kalian prepare ya untuk ternyata prepare mempelajari mata kuliah ya, mempelajari pertemuan-pertemuan yang disuguhkan. Soalnya nanti pertemuan kedua nanti kita dituntut untuk bisa melakukan ini metode 24 course food, sehingga kalian bisa prepare untuk mempelajari pertemuan selanjutnya sampai pertemuan 16. Oke, itu adalah agenda. Nah, home ya, menu home. Terus di sini adalah agenda, di mana agenda perkuliahan ini adalah berisi tentang pertemuan ya, berisi pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai pertemuan 16.
Jadi satu mata kuliah itu terdiri dari 16 kali pertemuan. Kita masuk misalnya di pertemuan 3. Nah, di pertemuan 3 misalnya ini sudah di input dosen ya. Misalnya di pertemuan 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2 ya. Pertemuan 1 misalnya itu. Nah, pertemuan 1 di sini belum ada berwarna merah nih, berarti ada catatan yang diberikan oleh dosen nih untuk pertemuan 1. Nah, kita lihat apa catatannya, catatan ketepatan menjelaskan konsep ya, kemampuan. Nah, ini yang diharapkan kalian di pertemuan 3 ini adalah ini ya, adalah poin-poin 1 sampai 3 kriterianya. Nah, itu. Terus nanti ada diskusi, ada akses. Nah, akses ini maksudnya siapa saja yang mengakses. Dan berarti di sini ada terlihat ada 32 teman kalian yang sudah mengakses mata perkuliahan di pertemuan 4 ini. Oke, nanti daftarnya yang belum mengakses, ini data yang belum mengakses dan persentase akses. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nah, ini misalnya di pertemuan 4 ini ada tugas nih, warna merah. Berarti kalau ada berwarna merah begini berarti ada kegiatan yang harus Anda selesaikan ya. Misalnya ada tugas. Kalian bisa melihat tugas, terus nanti informasi tugas itu mulai tanggal berapa dan selesai tanggal berapa. Jangan sampai lewat masanya baru Anda mengupload ya tugas. Dan nanti lakukan upload tugas di bagian ini nanti ya. Kalau karena tugasnya sudah selesai maka tombol upload itu sudah hilang. Nanti kalau misalnya masih ada di rentan waktu belum selesai, itu nanti tombol uploadnya ada di sini. Kebetulan mahasiswa atas nama Anissa Anggraini ini telah mengupload ya, telah mengupload tugasnya yang terlihat seperti ini ya. Oke. Nah, cuman belum dinilai oleh dosen pemberi tugas. Oke, itu tugas. Nanti setelah itu di pertemuan 8 biasanya ada ujian ya. Pertemuan 8 itu ada ujian tengah semester, dan pertemuan akhir 16 itu ada ujian UAS, ujian akhir semester. Nah, kalian bisa mengikuti ujian apabila dosennya memberikan ujiannya lewat Siakat. Kalian bisa klik dan ikuti ujian di sini. Begitu juga pula dengan pertemuan 16. Oh, ada ujian nih, berarti kalian tinggal klik ujian, ikuti ujian. Oke. Terus ya, misalnya di pertemuan 10 ini sudah dibahas tentang ini ya, tentang materi ini. Terus kalian lupa, ada pertanyaan yang harus kalian tanyakan ya. Misalnya apa yang kalian tanyakan di sini? Misalnya, Pak, saya kurang jelas soal ini. Kurang jelas tentang bagaimana. Atau apalah yang menjadi pertanyaan kalian yang berhubungan dengan mata kuliah. Nanti dosennya kalau melihat akan membalas. Ini sama seperti chatting ya, seperti chatting gitu. Komunikasi antara Anda dan ketiga dosen pengampu mata kuliah. Oke, saya rasa untuk e-learning sudah paham semua. Nanti tinggal kalian lihat saja ya. Ini adalah agenda, ini adalah info ya, informasi berisi tentang, kebetulan info ini belum ada ya. Kalian
Kalian boleh menambahkan informasi. Ini yang biasa menambahkan info ini adalah dosen. Ini referensi, jadi misalnya dosen karena referensinya kosong, maka Anda tidak bisa melihat referensi apa yang diberikan oleh dosen ya tentang pertemuan 4 ini. Artikel ininya belum ada. Nah, ini adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini untuk mata kuliah ini ternyata sudah ada, sudah dilakukan dan sudah diupload, dan atas nama Nur Anggreni, Nalin Anggreni ada berada di kelompok 1 ya. Nah, ketua kelompoknya sudah mengupload nih ini di kelompok kelompok 1 ya, Nalin Anggreni, cuman belum diberikan nilai ya. Jadi tidak diberikan nilai, hanya mengupload tugas tapi dosennya belum memberikan nilai tugas. Oke, ini per kelompok. Anda bisa lihat teman-teman kalian dalam kelompok berarti ya, berapa nilai itu. Untuk nilai Anda bisa melihat juga nilainya, nilai kelompok itu, tiap kelompok. Oke, ini nilai. Kalian juga bisa melihat nilai ya, nilai total nilai tugas ya. Nah, untuk nilai tugas kalian bisa lihat, karena belum dinilai maka totalnya belum terlihat ya. Ini nilai hasil ujian. Nah, ujian tengah semester 86 ya. Ujian akhir semester ini 86 juga hasilnya. Terus ini rekap total rekap nilai bahwa Anissa di mata kuliah ini rekap kehadirannya mencapai 16 kali pertemuan. Jadi tidak ada masalah dia ya, tidak ada masalah. Jadi dari pertemuan 1 sampai 16 rekap total nilainya masuk 16. Dan ini adalah laporan. Jadi laporan kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah survei konsumsi pangan. Ini adalah laporan rencana perkuliahan, laporan kegiatan belajar mengajar, dan tugas individu. Nah, ini adalah tugas. Jelas ya, jadi semua aktivitas kalian bisa terekam dalam sistem akademik ini. Oke, demikian untuk bagian e-learning ya, terutama di aktivitas perkuliahan, di bagian perkuliahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian isi KRS ya. Kita isi KRS. Jadi sebelum memulai perkuliahan kita isi KRS dulu. Jadi kalau misalnya kalian masih kosong, sudah melakukan pembayaran dan sudah informasi pembayaran itu sudah tervalidasi oleh admin keuangan, kalian bisa mengambil perkuliahan ya. Ini ada klik ambil perkuliahan. Nah, kebetulan perkuliahan ini sudah diambil ya, sudah disetujui. Nah, kalau belum disetujui, ini mata kuliah akan muncul di sini dan kalian tinggal mengklik tanda centang ya yang ada di sini. Sampai seluruh mata kuliah pastikan semua tercentang. Nah, setelah itu kita simpan
ya, karena sudah tersimpan maka saya batalkan. Nah, untuk mencetak KRS itu ada di bagian cetak KRS ya. Cetak KRS. Ini cetak KRS-nya. Nah, ini cetak KRS, nanti kalian tinggal print apabila sudah terkoneksi dengan printer. Maka kalian bisa print sebanyak 4 rangkap ya. Dimana lembar pertama kalian serahkan ke pembimbing, lembar kedua ke prodinya ya, dan lembar ketiga untuk kalian sendiri ya, sebagai bukti kalian telah mengambil KRS. Ini adalah kartu UTS. Jadi kalau misalnya ujian tengah semester sudah diadakan, kalian bisa cetak dulu ya kartu UTS sebelum melakukan ujian UTS. Dan ini kartu ujian akhir semester. Ini juga kartu ujian akhir semester. Sebelum ujian kalian harus mencetak kartu ya. Kurikulum, catatan, rekap, SKS. Nah, ini adalah rekapitulasi SKS dan PK kalian. Jadi lihat dia dalam format Excel ya. Ya, jadi ini rekapitulasinya untuk rekapitulasi keseluruhan mata kuliah ya, dari semester 1 sampai semester akhir. Kita proses simpan dulu. Oke, lanjut. Setelah memahami tentang KRS, kita masuk ke konsultasi ya. Kalau misalnya konsultasi ini ada 6 ya jenis konsultasi, yaitu pembimbing akademik, dimana nanti kalian tinggal konsultasi dengan pembimbing akademik kalian, buat agenda konsultasinya. Misalnya dalam satu semester itu diharapkan ada 4 kali konsultasi atau lebih ya, minimal 4 kali atau lebih. Nah, ini nanti catatan konsultasi, kalian ketik saja, keluhkan saja apa masalah kalian. Nanti dosen PA akan meneruskan ya, menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi, membantu menyelesaikan ya permasalahan. Oke, lakukan simpan. Nah, nanti tinggal agendanya sudah terbuat. Sini ada bimbingan KKN, bimbingan PKL, bimbingan skripsi, dan penguji skripsi. Jadi bisa konsultasi ya di menu konsultasi. Oke, di sini juga ada penilaian ya, dimana penilaian ini berisi tentang nilai ya. Kita bisa melihat nilai dari semester 1 kita setting sampai semester 2 saja ya. Jadi semester 1 2 ya. 1 2. Jadi kalau kalian sudah berada di semester 5 misalnya, melihat semester 1 2 sampai 4,
maka kalian bisa klik semester 5. Nah, inilah ini adalah kartu hasil studinya, kalian bisa cetak ya. Ini transkrip nilainya. Nah, ini IPK ya, indeks prestasi kumulatif ya, dari semester 1 sampai semester akhir. Ini adalah sebagai asisten dosen. Jadi Anissa ini dia asisten dosen pada mata kuliah pengawasan mutu. Ya oke, selanjut kita masuk ke pembayaran ya. Tadi masih kalau mahasiswa ya, kalender perkuliahan sudah tadi saya jelaskan, kurikulum, PKL. Jadi ini pengajuan PKL ya. Jadi kalau bila nanti dibuka pendaftaran PKL, kalian nanti lakukan pendaftaran, klik daftar di sini. Jika PKL itu sudah terbuka. Ini kelompok PKL nanti pembahasannya berikutnya ya. Ini pengajuan beasiswa, jadi kalian nanti bisa mengajukan beasiswa. Karena kalian masih di semester 1, maka tidak ada pengajuan beasiswa. Biasa pengajuan beasiswa itu ada waktu ya, ditentukan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika kalian berada di rentang tanggal pendaftaran itu, kalian bisa lakukan pendaftaran ya. Klik di sini daftar. Oke, pengajuan beasiswa sudah. Ini KKN sama dengan pengajuan PKL tadi. Ini adalah pengajuan cuti, dimana kalian nanti apabila terkendala dalam proses pendidikan dan memutuskan untuk cuti, kalian bisa mengajukan di sini. Misalnya cutinya di semester 3, semester 5, 3 ya. Jadi cuti itu hanya berlaku satu kali selama menunggu pendidikan ya. Jadi cuti itu namanya cuti tahunan ya, karena kita adalah pendidikan vokasi, maka cutinya harus 2 semester ya. Tidak ada cuti 1 semester. Jadi setelah pengajuan cuti pertama di semester, misalnya semester 3 di 2022 semester 3, nanti masuk semester berikutnya kalian akan mengisi lagi ya di semester 4. Oke, lanjut kita masuk di pengajuan surat. Pengajuan surat ini adalah dimana kalian nanti bisa mengajukan surat apapun itu surat ya, entah itu surat aktif kuliah atau surat apapun nanti yang dimasukkan ke dalam pendataan surat keluar oleh admin. Karena saat ini belum ada, maka Anda belum bisa mengajukan suratnya. Oke, di sini ada juga bimbingan kegiatan mahasiswa, di mana kegiatan mahasiswa ini adalah kegiatan-kegiatan yang Anda ajukan atau Anda ikuti ya selama mengikuti pendidikan. Misalnya ada kegiatan Anda mengikuti suatu kegiatan ya, jadi Anda tinggal melakukan pendataan kegiatan baru. Misalnya Anda sudah mengikuti kegiatan ilmiah ya dan sudah mendapatkan prestasi, entah itu prestasi di bidang ilmiah, olahraga atau seni dan lain-lain. Silakan datakan di sini, masukkan semua formnya, lalu upload lampirannya bukti kegiatan itu hingga nanti tervalidasi oleh pihak rektorat ya, dan diakui sebagai salah satu kompetensi kalian.
Oke, di sini adalah organisasi. Kalian bisa juga ambil organisasi apabila terhubung masuk dalam organisasi Himapro, UKM atau BEM. Silakan masuk di daftar ya. Apabila ketiga kegiatan ini masuk, klik, berarti nanti ada klik ya, kegiatan ya. Terus lakukan simpan. Kali ini saya tidak lakukan kegiatan karena yang bersangkutan tidak terkait dengan ini ya, kegiatan-kegiatan. Ini adalah prestasi jika menjuarai suatu kejuaraan. Silakan masukkan kejuaraan, nama kejuaraannya apa ya, prestasinya apa, masukkan ke sini, dan itu nanti kalian dianggap sebagai akan mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, apabila kegiatan, organisasi, prestasi, atau karya itu terdaftar dalam SMA Akademik, maka kemungkinan besar kalian akan mendapatkan SKPI yang besar pula ya. SKPI-nya banyak. Oke, lanjut kita masuk di bimbingan skripsi ya. Nanti bimbingan skripsi ini ada di semester 5, nanti kalian tahu sendiri bagaimana caranya. Nanti dipandu oleh admin prodi ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang sistem akademik kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi admin prodi atau saya selaku admin rektorat untuk menyelesaikan jika ada permasalahan-permasalahan di dalam sistem akademik ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.